Selamat pagi. Kaltim Energi hari ini mau berangkat ke PT Indo Perkasa bersama Pak Sis, Anang Mas Anang dari Politeknik Samarinda. Oke, ini Basit. Oke, dari Polnes juga ya. Polres juga. Sama Mas Ajis Di Priok. Kita berangkat pagi ini mulai pukul 8 dari kantor. Hari ini cuacanya cukup mendukung, mendung-mendung, semoga tidak hujan supaya lancar. Hari ini kita mau project apa, Mas Ajis? Maintenance pembersihan PJU. PJU. CCTV online. Oke, di PT Indo Perkasa ada berapa unit itu? Kurang lebih sekitar 35-an lah. 35 unit ya. 35. Jadi memang sebelumnya Kaltim Energi sudah ada kerjasama dengan PT Indo Perkasa berupa pembelian dan juga instalasi PJU dan juga CCTV online tenaga surya. Jadi hari ini kita mau lakukan maintenance. Kerjasama itu dari tahun lalu ya? Tahun lalu. Memang Kaltim ini terkenal dengan penghasilan alamnya ya, hasil alam, kekayaan batu bara. Kita sudah masuk ke dalam wilayah PT Indo Perkasa. Misi Pak, selamat pagi. Maju lagi ya. Langsung aja. Laporan dulu kah? Ya. Beberapa barang yang harus disiapkan kalau kita mau ke tambang. Yang pertama, lampu safety di atas udah kita taruh, sama radio ya, supaya kita bisa komunikasi sama driver-driver yang lain di tambang. Oke, kita berangkat masuk ke area PT Indo Perkasa. Ini ada beberapa barang perlengkapan untuk misi hari ini. Kita bawa genset, ada tangga, drum, ada pompa air sama kompresor. Lagi nunggu proses antri. Kita ngantri untuk ngambil air di sini untuk diisi di drum, supaya nanti proses pembersihannya air kita langsung bisa ambil dari drum ini. Maju Pak, maju Pak. Oh, mundur dikit. Ya. Gak habis-habis ya, soalnya kan ngambil langsung dari dari sungai. Aliran airnya langsung, sekalian untuk penyiraman jalan-jalan yang berdebu supaya alat-alat tambang bisa lebih terawat gitu. Nah, sudah ada bawa air, kebetulan airnya penuh nih.
Oke, kita udah sampai di spot yang pertama ini. Ini CCTV dan juga lampu penerangan jalan tenaga surya yang sudah dipasang oleh Kaltim Energi. Kaltim Energi pasang sekitar 100 lebih unit penerangan jalan. Kalau CCTV sekitar 30-an. Jalan di tambang memang kan cukup berdebu ya, apalagi kalau kering. Jadi untuk memperbaiki kualitas gambar dari CCTV, kita lakukan maintenance untuk pembersihan. Ada sedikit trouble. Maksa aja posisinya lagi. Tapi kan udah ada ke atas. Tali untuk nyalain gensetnya putus. Jadi masih proses sambung sebentar. Sementara kita udah naikin tangga ke atas. Tinggal proses nyalakan genset. Oke, pengerjaan pertama kita pagi ini adalah pasang PJU tenaga surya ini ya. Karena kondisi dari penerangan jalan ini sedikit redup, jadi harus kita ganti dengan yang baru kita bawa dari kantor. Hari ini cuacanya panas sekali. Debu cukup tebal. Masih sama Mas Ajis, Mas Rasid, Mas Anam. Kemarin itu kendala genset mati ya. Kita sudah ganti genset dengan perlengkapan yang sama, yang lain, kompresor. Ini dia lampu all in one yang mau dipasang. Unitnya mau dipasang di atas karena kendala di atas itu lampunya redup, jadi kita harus ganti. Kita bawa dari kantor, kita ganti di lokasi ini. Sedikit cerita tentang kondisi di tambang pagi ini. Pagi yang cerah, cukup berawan. Sedikit khawatir juga tadi pagi karena betul-betul tidak ada awan sama sekali. Tapi ternyata siangnya di daerah tambang berawan, jadi ada sedikit perlindungan. Di sini sekelilingnya pemandangannya lumayan bagus ya. Nih. Masih ada penghijauan walaupun memang sudah terkeruk oleh aktivitas tambang.
alat-alatnya kita pakai tangga ini. Pakai tangga, selain tangga juga ada tali. Tali ini dipakai untuk angkut barang dari bawah untuk dikasih ke Pak Sis yang di atas. Ya, jadi begitulah kondisi kita saat ini. Semoga hari ini lancar ya. Kita target kalau kemarin itu hari pertama bisa 5, itu pengerjaan dari 5 tiang ya maksudnya. Itu pengerjaan dari sekitar jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 4 sore. Itu pun karena kita kendalanya genset mati, jadi kita harus pulang. Target hari ini harusnya bisa lebih dari yang kemarin. Jadi kalau bisa 7 atau bahkan 10 lebih tiap hari bolak-balik kantor tambang, karena tidak memungkinkan. Ya, seperti itulah ya kondisi tambang di Kalimantan Timur, kondisi di area pertambangan. Truk DT itu lalu lalang untuk bawa batu bara. Itulah pentingnya energi terbarukan, salah satunya tenaga surya ya, karena sumber utama dari energi listrik yang dihasilkan PLN itu salah satunya dari batu bara. Dan kalau kita masih menggunakan penggunaan listrik secara berlebih, tidak peduli dengan energi terbarukan, masih tetap menggunakan energi listrik yang ada, ya inilah yang akan terjadi. Bumi kita akan terus digali. Ini solusi untuk teman-teman semua, bagaimana supaya kita sama-sama menjadikan bumi ini lebih sehat. Jangan kita biarkan batu bara terus dikeruk, akhirnya hutan semakin menipis, pemanasan global meningkat. Itulah dampak-dampak negatif yang kita rasakan. Dan sekarang sudah terjadi. Daerah sini memang masih hijau ya. Ini masih banyak penghijauan nih, pemandangannya bagus banget. Yang dibuka hanya jalan, tapi di area sana, di area penggalian tambangnya betul-betul tandus, tidak ada penghijauan. Coba kita bayangkan kalau konsumsi batu bara masih terus meningkat, apa yang akan terjadi dengan penghijauan-penghijauan yang kita lihat sekarang ini? Dengan penghijauan yang ada sekarang saja, kita masih merasa kepanasan. Bagaimana kalau ini sudah tidak ada? Bagaimana kalau ini sudah tidak ada? Itulah makanya penting kita untuk berkontribusi menjaga bumi agar tetap sehat dengan menggunakan energi terbarukan. Pelan-pelan, kalem. Oh, itu bunyi apa? Masuk YouTube itu, Jess. Sudah jam setengah 12. Setelah sekitar 50 menitan ganti PJU, unit PJU yang di atas, kita lanjut untuk sekalian pembersihan panel surya. Ini unitnya kita bawa pulang untuk dicek. Itu bentuk komitmen Kaltim Energi karena sudah ada kontrak. Ini pembersihan panel ya. Ini untuk kebutuhan CCTV sepertinya ini. Soalnya nggak ada lampunya. Kita nunggu di bawah, lagi dibersihin sama Pak Sis panelnya. Jadi misi kita hari ini adalah membersihkan panel dari debu-debu supaya panel itu bisa menyerap energi dengan maksimal. Karena kalau ada penghalang, terutama debu, nggak akan maksimal menyerapnya.
akhirnya berpengaruh ke komponen panel surya yang lain. Nah, memang di kondisi tambang ini ya, kondisi jalan pada saat kering itu sangat-sangat berdebu. Debu-debu terangkat apabila dilewati oleh DT-DT seperti ini. Makanya kita harus rajin untuk melakukan maintenance, khususnya untuk membersihkan di atas sana. Oke, selesai yang pertama. Agak banyak kendala tadi ya. Ini setengah 12. Semoga berikutnya lancar ya Pak. Amin. Lancar. Ya, tibalah waktunya makan siang. Akhirnya setelah 1 tiang ya. Sekarang kita langsung persiapan untuk ini, pembersihan panel surya yang kedua. Tetap semangat, pantang menyerah. Ya, kendalanya ini agak tinggi dari permukaan jalan ke atas, ini agak tinggi, jadi kita harus ngatur gimana supaya kaki tangga ini pas bisa napak sambil tetap hati-hati kita. Ya, inilah penderitaan kalau kita di bawah megangin tangga ini ya, sembari melihat truk-truk DT yang lalu lalang bawa batu bara. Jadi yang menuju ke arah sana itu jemput batu bara, ke arah sana dia ngantar batu bara ke daerah yang pertama tadi pas kita baru masuk. Ambil Pak Sis, bersihkan di atas, kita jagain tangganya di bawah. Lepas. Ini apa ya maksudnya? Kilometer 3 dari 500 meter mungkin 500 kilo mungkin ke sana. Entah, buat yang tahu komen ya, terutama anak tambang. Fun fact, supir-supir di tambang ini sangat-sangat friendly ya. Kita seringkali disapa. Ya, itu sih bagusnya. Sangat welcome mereka kedatangan kita di sini untuk maintenance. Nah, ini wajah-wajah habis kerja keras ini. Lagi Pak Sis. Keras kehidupannya Pak Sis. Kita lagi istirahat dulu di warung. Ngopi-ngopi dulu sama Ibu. Bisa itu di situ, di sini, bisa itu kan? Ya, nggak bisa. Soalnya memang bukan apa namanya, bukan wifi, jarak kecil. Selamat pagi, hari ketiga kita langsung awali dari tambang. Kita memasuki kilometer 8 Gunung Batu. Masih di Indo Perkasa dalam rangka pengerjaan maintenance PJU. Aktivitas kita masih sama, cuma yang membedakan kita hari ini sudah pakai cara yang lebih manual ya. Karena dari kemarin kita sudah pakai 2 genset, ternyata gensetnya mati dua-duanya dan nggak bisa nyala, padahal sudah dites di kantor. Pada saat sampai di lapangan langsung mati, kita nggak tahu kenapa. Jadi pakai cara manual. Bawa botol air minum dari bawah, itu dipakai bersihkan airnya di atas. Kira-kira begitu kondisinya.
salah satu keuntungan pakai PJU ini, PJU tenaga surya ini bukan hanya untuk menghemat tagihan listrik atau pembayaran lainnya, tapi bisa kita lihat di atasnya itu tidak ada kabel-kabel penghubung antar lampu yang biasa kita lihat di pinggir jalan. Karena kabel-kabel yang di perkotaan itu sangat mengganggu keindahan kota gitu ya. Visual kita terganggu oleh kabel-kabel yang lumayan banyak semrawut di atas langit. Nah, dengan PJU ini tidak ada lagi karena setiap lampu itu masing-masing menyerap energinya sendiri dari sinar matahari. Kita tidak perlu kabel penghubung lagi antar lampu. Yang kedua untuk hari ini, biasanya ada air dari sungai ya, dan itu ngalir terus, nggak ada hentinya. Nah, hari ini itu berhenti airnya. Makanya water tank yang biasanya nyiramin air itu nggak ada hari ini. Jadi jalanan berdebu dan cuaca lagi cerah, panas, terik. Di sini nggak hujan dari kemarin. Jadi debunya makin tebal. Lebih harus ekstra hati-hati terutama pada saat kita berkendara di area tambang ini. Gimana Mas rasanya Mas? Mantap. Panas. Mantapnya apa? Panas. Oh, iya. Panas tapi tetap semangat lah. Harus dong. Ini Mas Rasid sama Mas Aneng ini pernah PKL di KE. Yoi. Tahun 2022. 2022. Hari ini dipanggil lagi untuk bantu kita maintenance. Kabarnya setelah mereka lulus mereka mau masuk di KE katanya. Kabar burung. Rumor. Penasaran mau buat sinematik alat tambang 1, 2, 3. Masih berlanjut ya pembersihan panel surya. Cuaca dari hari kemarin panas di tambang, cerah, memang berawan nih, tapi mataharinya tidak ada yang kena awan, tetap aja panas. Pasang di sini itu kendalanya tanggulnya lumayan tinggi di pinggir jalan. Yang pertama, jadi kita agak lama nyetel tangganya supaya bisa pas. Terus yang kedua, mobilnya nggak bisa diparkir dekat tiang karena ini jalur sempit, dilewatin sama truk. Kalau ada kita parkir jadi pasti macet. Jadi kita parkir di seberang. Barang-barang kita angkut dari tiang ke mobil. Ya lumayan lah, itu ceritanya. Ya di jalanan banyak kita dapat bongkahan-bongkahan batu bara kayak gini nih. Sekilo ada segini nih. Kalau dijual berapa ya? Ya batu bara ini asalnya dari muatan-muatan DT yang angkut batu bara dari sana ya. Karena mungkin terlalu penuh atau gimana, jadi agak berjatuhan. Inilah jadinya nih. Dan tetap dibiarkan. Bahkan sempat dapat yang bongkahan besar, lebih besar daripada ini jauh. Besar banget bongkahannya. Asoy gay boy. Iha.
tiang ketujuh hari ini. Wow, posisi tangga mepet sekali ya dengan tiang. Karena ini ada tebing. Setiap titik tiang itu punya kendala masing-masing, punya cara masing-masing, punya teknik masing-masing supaya kita bisa bersihkan. Tapi di situ warnanya, di situ seninya, di situ serunya juga. Dan akhirnya semua sampai tiang ini alhamdulillah lancar dan bisa dibersihkan semua bagaimanapun keadaannya. Sambil kita nikmatin suasana tambang. Kita disapa tuh sama drivernya. Ya, dinikmati ya pekerjaan ini ya, Pak. Ya beginilah keadaannya. Suka dan duka pasti ada. Betul. Oke. Oke. Ini pohon kepul. Bentar aja langsung kering nih lah. Iya. Aku tadi tuh nggak sadar, Jess, bekasnya mata lo. Nggak tahu pantulannya tuh ke muka, baru terasa. Pantulan sinarnya, Pak. Iya, sama kayak ngelas loh rasanya. Alat safety yang kita pakai, 1 sepatu, 2 rompi, 3 helm. Masker ini alat skincare. Kondisi panel sebelum dibersihin, ini kemarin sudah dibersihin, baru diganti penggantian lampu. Panel juga, panel ini dibersihkan aja kayaknya. Oke guys, dong guys. Alhamdulillah, ini tiang ke-10 kita di hari ketiga ini, tepatnya di kilo 15. Sekarang giliran Mas Rasid yang naik. Ya, sini cerah, sana mendung, tapi ya sabar aja, kita kena panasnya. Kebetulan ini tiang baru pasang juga ya. Dia belakangan pasang, setelah ini bengkok terbang. Pasang di tiang yang baru ini. Kita bersihkan.